bisa dari Dinkes Kabupaten Kota terdekat maupun Dinkes Provinsi terdekat, lalu juga dari ya, bisa juga berasal dari tenaga kesehatan TNI Polri maupun dari LSM atau relawan. Ya, ini jadi diusahakan untuk IMT ini adalah mobilisasinya dari tenaga kesehatan terdekat dengan lokasi terdampak bencana. Baik, next. Ya, ini bagian mungkin ini tadi pagi juga Pak Dr. Luki sudah memaparkan sedikit ya tentang mobilisasi dari IMT1 fix maupun mobile pada emergency response. Jadi karena emergency response ini adalah prinsipnya cari, temukan, tolong, dan evakuasi. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan hidup dan mengurangi kecacatan. Jadi di sini memang dibutuhkan adanya IMT1 fix ya, IMT1 fix yang melakukan evakuasi korban, cari, melayani, merujuk korban akibat krisis. Nah, di emergency response ini selain IMT1 fix juga memang dibutuhkan IMT1 mobile ya, IMT1 maksud saya tadi untuk yang mencari, tolong, dan evakuasi itu IMT1 mobile. Untuk yang fix dia memang stay di pos pengungsian sementara ya, maupun di lokasi terdampak bencana. Jadi dari IMT1 mobile nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi di emergency response ini memang kita membutuhkan dua jenis IMT tipe 1, yaitu untuk IMT1 fix dan IMT1 mobile. Karena memang kita harus melakukan evakuasi korban. Prinsipnya adalah bahwa semua kasus emergensi pada saat emergency response ini bisa tertangani dengan baik, dan kita bisa mengetahui berapa jumlah, apakah ada nyata ada potensial ancaman, kemudian apakah kejadian bencana ini memang bisa menimbulkan korban yang besar. Jadi memang bisa sekaligus menilai, melakukan rapid health assessment juga dari IMT1 mobile ini untuk memperkirakan berapa jumlah korban maupun dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Oke, lanjut, next slide. Ya, nah ini perbedaannya dengan emergency response tadi. Untuk public health response ini sebenarnya tidak membutuhkan IMT1 mobile ya. Jadi kita butuh untuk IMT1 fix saja yang memang dia ada di lokasi pengungsian sementara maupun di titik-titik pengungsian. Jadi karena public health response ini hanya untuk memastikan bahwa fungsi layanan kesehatan dasar dan rujukan ini bisa terpenuhi ya dengan persyaratan minimal. Nah, karena itu memang dibutuhkan IMT1 fix yang ditempatkan di tempat-tempat pengungsian atau titik-titik pengungsian. Nah, layanan kesehatan yang harus dipastikan berjalan ini adalah bahwa semua kasus emergensi telah tertangani dan tersedia perawatan lanjutannya. Kemudian juga penduduk terdampak itu bisa mengakses layanan kesehatan ya. Kemudian adanya kesinambungan layanan kesehatan jaminan layanan kesehatan. Kemudian untuk penyakit kronis juga program pengobatannya ini sudah bisa berjalan walaupun masih dalam situasi tanggap darurat bencana ya. Jadi memang kalau sudah tidak ada korban yang perlu dievakuasi dari lokasi kejadian, mungkin di sini yang berperan adalah IMT1 fix karena masalahnya adalah public health ya, sudah tidak bukan emergency response. Ini mungkin dua kriteria di mana kita bisa menggerakkan, kapan kita menggerakkan IMT1 mobile, kapan kita bisa menggerakkan IMT1 mobile dan 1 fix, atau hanya membutuhkan IMT1 fix saja. Baik, mungkin ini slide terakhir saya. Nanti kalau ada yang ingin diklarifikasi atau kurang jelas, bisa atau saya jawab. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Widiana sudah menyampaikan tadi penjelasan secara global IMT ya. Jadi ada dibagi-bagi tipenya, kemudian nanti tipe 1 ada yang fix dan mobile. Dan saya lihat ini Dr. Widiana memang terakhir sempat yang kami ikut di Thailand itu bersama Pak Sus terkait dengan refreshment waktu itu IMT Asia. Jadi termasuk yang punyanya Puskris kesini menyesuaikan dengan kearifan lokal. Jadi itu waktu Puskris dulu yang di awal-awal disampaikan kita membuat yang menyesuaikan dengan kearifan lokal dan mampu laksana di lapangan. Jangan sampai menjadi kemudian beban, akhirnya malah tidak membentuk IMT. Justru kita dorong dengan kekuatan yang ada kita bisa wujudkan. Nah itulah tadi